mungkin akan ke segmen ketiga ya Pak ya. Cukup panjang tadi. Eh, ini mungkin sebagian sudah Bapak sampaikan, tapi kami ingin mendengar lebih dalam apa saja sebenarnya keuntungan yang diperoleh negara-negara ASEAN Pak dari penggunaan tenaga nuklir ini Pak. Iya, terima kasih Pak Hari. Dan apa namanya, semua opsi pilihan teknologi kan ada plus minusnya gitu ya Pak ya. Maksudnya entah itu yang apa namanya fossil fuel, oil and gas, energi terbarukan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara nuklir itu sendiri, eh, apa namanya ada beberapa eh, keunggulan gitu yang dari tenaga nuklir sehingga ini menjadi keuntungan yang dapat diperoleh dari negara-negara ASEAN dari penggunaan tenaga nuklir gitu. Satu tadi kita bicara tentang capacity factors gitu ya. Sehingga nuklir menjadi pilihan sumber listrik yang reliable, yang handal gitu ya. Capacity faktor nuklir ini bisa dibilang tertinggi di antara pilihan-pilihan lainnya gitu ya. Secara umum itu di atas 80%, bahkan di beberapa kasus mencapai 90 sampai 95%, sehingga menunjukkan performa tinggi dari pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai sumber listrik gitu ya. Uh, Sumber listrik yang reliable tentu saja menjadi sebuah pilihan keharusan gitu ya. Karena ini akan menjadi fondasi bagaimana ekonomi itu bergerak, karena kan kalau industri pilihannya adalah maksudnya supply electricity-nya harus yang beneran reliable gitu. Dan berdasarkan apa namanya eh, studi kami, di salah satu kajian kami, Pak, di ASEAN Energy Outlook itu yang mulai diperkirakan di tahun 2030 hingga tahun 2050 gitu ya, nuklir akan menjadi memasok listrik sekitar 10 gigawatt di kawasan Asia Tenggara. Porsi ini bisa dibilang masih cukup rendah gitu jika dibandingkan dengan angin, surya atau batu bara gitu ya. Namun dengan adanya nuklir ini, negara-negara ASEAN bisa memiliki opsi dalam mendiversifikasi portfolio energinya sehingga tidak hanya bergantung ke satu sumber gitu. Kemudian kita juga bicara keuntungan untuk mengurangi emisi dari sektor energi gitu. Karena emisi adalah apa penyumbang terbesar emisi itu adalah di transport dan energi gitu ya. Jadi dengan pemilihan nuklir ini akan membantu negara-negara di Asia Tenggara untuk mencapai target net zero-nya gitu. Selain itu, nuklir juga apa namanya membuka banyak lapangan pekerjaan. Siklus pembangkit listrik itu yang mulai dari persiapan, pembangunan, konstruksi dan pengolahan limbah bisa sampai 100 tahun lebih gitu ya. Jadi ini sebuah peluang yang sangat terbuka dalam perspektif ekonomi gitu ya. Karena akan ada persiapan projects-nya, supply chain component gitu. Jadi besar sekali lapangan kerja yang bisa di-generated dari pemilihan pembangkit ini. Baik Pak, ini sebelum lanjut mungkin kita bacakan dulu ya Pak, kami bacakan dulu ya Pak. Ada pertanyaan dari forum nih, dari Bapak Ibu yang hadir, bisa bacakan dari Pak Susanto Tangguna ya Pak ya. Yang pertama, Pak Beni, ini bocoran nih, ada rencana akan dibangun di mana PLTN di Indonesia? Ada apa sudah di sana? Kemudian sekalian nih, kira-kira perkiraan biaya yang dibutuhkan tuh berapa Pak? Ini mungkin perlu dapat, ingin Oke. mulai gambaran nih Pak, Pak Susanto. Iya. Kami juga pengen dengar. Silakan Pak. Ya, jadi apa namanya? Em, jadi kalau dari kajian pemerintah sendiri sebenarnya kan ada beberapa lokasi Pak yang dipertimbangkan untuk menjadi tempat di mana PLTN itu akan dibangun gitu ya. Kita beberapa opsi seperti ya di Bintan gitu ya, di Kepulauan Bintan gitu yang sudah juga dilakukan beberapa kajiannya gitu ya. Atau ada juga studi dari kementerian yang mengidentifikasi untuk membangun PLTN di Kalimantan. Dan ini dari perspektifnya di mana lokasi si tambangnya, si uraniumnya yang thoriumnya itu berada, gitu. Ya. Kemudian juga dari um, pertimbangan apa namanya geografikal karena ada konsen apa
gempa bumi, jadi mencari lokasi yang benar-benar safe gitu ya. Jadi um, ya dua dua lokasi yang menjadi pertimbangan itu yang sudah dilakukan berbagai kajiannya itu di apa namanya di Bintan dan juga di Kalimantan gitu. Tapi apa namanya ini juga akan menjadi catatan gitu bagaimana membangun karena ini ketika kita membangun pembangkit listrik tenaga nuklir itu juga memastikan bahwa supply-nya itu akan disuplai kemana sehingga mesti juga terkoneksi dengan apa namanya cross interconnection-nya ke demand-demand centers gitu. Kemudian kalau kita bicara biaya gitu ya, ini bisa dibilang cukup tricky question, Pak ya. Maksudnya kayak ini kita mau membandingkan secara langsung apa gimana gitu ya. Pertama kita bisa lihat dalam konteks apa namanya skalanya gitu ya. Jadi selama ini kalau misalnya kita bicara PLTN generasi ketiga atau generasi 3 plus gitu Pak ya. em, atau beberapa yang mungkin sudah mengklaim juga generasi keempat gitu kan kita berbicara kapasitas besar gitu 600 sampai 1000 megawatt gitu. Sedangkan sekarang yang banyak mulai berkembang itu adalah small modular reactor dengan kapasitas 100 sampai um, uh, 3 300-an juga. Jadi um, saya agak 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 ini concern ketika kita bicara angka gitu ya karena um, ini menghindari direct direct perbandingan bahwa kalau membangun pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya karena seringkali ini jadi pembandingan kalau gitu apa pembangkit listrik energi terbarukan jadi lebih murah gitu ya. Karena kita tidak bisa membandingkan secara langsung karena kalau bicara membangun pembangkit listrik tenaga atau energi terbarukan solar dan wind tadi seperti saya bilang bahwa dia intermittent. Jadi dibutuhkan juga apa namanya instalasi dari si energi storage-nya sendiri gitu. Jadi tapi kalau kita lihat dalam perspektif apa namanya LCOE gitu ya, Pak, ya, berapa sih cost of the electricity-nya gitu ya. Kita akan bisa melihat bahwa dalam perspektif pembangkit listrik tenaga nuklir itu akan bisa mengenerate electricity pada cost 3 sampai 5 sen per kilowatt hours secara konstan gitu ya. Jadi dibandingkan dengan energi terbarukan yang sangat bervary dari 10 sampai 20 persen per kilowatt hours-nya di mana coal itu sekitar 6 sampai 10 sen per kilowatt hours-nya gitu. Jadi um, mohon izin Pak Susanto, kalau saya lebih menanggapi dalam perspektif kita bicara berapa sih cost electricity yang di-generate secara sistem keseluruhannya gitu ya. Kira-kira gitu Pak responnya. Makasih Pak Beni. Tadi Bapak menyebutkan beberapa daerah ya Pak. Dengan pertimbangan daerah untuk membangun PLTN Pak ya. Dengan pertimbangan aman dari gempa bumi atau bencana alam lah sebutlah ya. Nah kemudian selain itu ada risiko apa lagi ya Pak? Terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan bahkan mungkin keamanan ya. Dalam menentukan penggunaan PLTN. Menentukan lokasi, penggunaannya, besarnya gitu ya. Ya, Apa sih risiko-risikonya Pak yang harus kita pertimbangkan ya Pak? Selain gempa bumi seperti di Fukushima waktu itu Pak ya. ya. Baik, terima kasih Pak. Tapi kalau kita bicara gempa bumi yang apa, bisa kita reverse juga yang di Kanada itu kan sebenarnya juga berada di jalur jalur gempa gitu ya Pak, ya. Jalur gempa gitu. Tapi secara umum itu ada beberapa resiko gitu ya. Maksudnya kayak sama seperti pilihan teknologi lainnya semua kan ada risikonya gitu. Tapi mungkin kalau dalam konteks nuklir gitu ya, kita berbicara tentang pertama keselamatan atau safety gitu ya. Lingkungan dan kesehatan ini adalah rentetan impact yang akan terjadi dari risiko kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya. Karena ketika kecelakaan terjadi, ada risiko eksposur radiasi ke lingkungan yang akan merembet ke masyarakat sehingga menyebabkan efek pada kesehatan dan keseluruhan gitu ya. Tentu saja ada risiko kecelakaan yang mungkin terjadi saat pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklirnya, sebagaimana yang mungkin publik ketahui yang terjadi di Three Mile Island, Chernobyl, atau to some konteks atau Fukushima gitu ya. Jadi isu keselamatan atau safety harus menjadi perhatian utama ketika suatu negara mempertimbangkan dalam membangun PLTN gitu ya.
Kemudian apa namanya? Tapi terhadap semua konsen-konsen yang terjadi ini itu gabungan, bisa dibilang gabungan task force dari industri, organisasi internasional, komunitas saintifik, dan badan pengawas itu bertukar pikiran dan berupaya untuk meningkatkan sistem keselamatan dari PLTN sehingga kecelakaan serupa bisa dihindari di masa depan gitu. Jadi kecelakaan tersebut yang mendorong diterapkannya semacam safety standar dan safety requirement yang lebih tinggi dan lebih ketat dari sebelumnya gitu. Dan pada peningkatan sistem ini gitu itu mencakup penambahan lebih banyak komponen pada sistem keselamatan sehingga eh, di satu sisi juga berdampak meningkatnya biaya untuk PLTN generasi baru gitu ya. Tapi belajar dari apa namanya kondisi-kondisi yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi gitu. Em, Reaktor nuklir generasi sekarang itu the third generation atau 3 plus itu bisa dikatakan memiliki risiko kecelakaan yang sangat rendah dan sistem keselamatan dibuat apa namanya dengan sangat baik gitu. Jadi negara melalui Nuclear Regulatory Authority-nya atau pengawas tenaga nuklirnya bisa punya panduan yang jelas dalam mengawasi dan juga melakukan inspeksi secara berkala. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Pak Arim masih mute. Mohon maaf. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Beni. Tadi Bapak sudah menceritakan sekilas ya mengenai bagian dari mitigasi risiko saya kira ya Pak ya. Eh, Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut Pak kemajuan teknologi yang dapat mitigasi risiko-risiko tersebut Pak. Terutama yang terkait pengembangan reaktor kecil skala modular Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi apa namanya memang yang lagi tren saat ini itu apa namanya SMR ya, apa namanya reaktor kecil skala modular atau um, ini yang lagi tren gitu ya. Ini teknologi yang digadang-gadangkan berpotensi untuk dimanfaatkan di tahun-tahun mendatang gitu. Kalau PLTN konvensional kita bicara skala besarnya itu 700 sampai 1.500 mungkin ya megawatt gitu ya. Tapi si SMR ini berada di skala 300-an atau mungkin yang paling kecil juga saat ini ada sekitar dalam kapasitas 50 megawatt gitu ya. Dan apa namanya ini translasinya menjadi potensi risiko kecelakaan di SMR lebih rendah gitu ya. Jadi dengan kata lain karena ukurannya lebih kecil sehingga parameter-parameter teknis seperti tekanan dan suhunya tidak se ekstrim PLTN skala besar gitu ya sehingga lebih mudah dikendalikan. Kira-kira gitu ya ininya gitu. Jadi dan selain itu SMR juga punya potensi untuk lebih cepat dibangun karena ini satu karena ukuran kecil dan bersifat modular gitu ya. Sehingga dan komponennya tidak sekompleks PLTN skala besar gitu. Jadi kalau PLTN skala besar itu perlu waktu mungkin paling cepat 5 tahun gitu ya, tapi rata-rata bisa 7 sampai 10 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun gitu ya. Tapi dengan adanya SMR ini diharapkan waktu konstruksinya menjadi lebih singkat 3 sampai 5 tahun gitu sehingga target pemenuhan kebutuhan listrik dan itu bisa segera tercapai. International Atomic Energy Agency atau IAEA itu juga menerbitkan berbagai publikasi, kompilasi dan database SMR secara global gitu ya. Jadi dari catatan kita itu ada sekitar 70 desain SMR, mulai dari yang masih berupa desain konsep, prototype dan sudah beroperasi gitu ya. Dan tapi yang apa namanya karena ini bisa dibilang teknologi yang baru gitu ya, yang sudah operasi saat ini dan terhubung ke grid itu kalau saya nggak salah itu ada dua Pak ya, satu di Rusia dan satu lagi di Cina gitu ya. Jadi memang menimbang desain maturity dan waktu operasional SMR-nya se apa namanya belum sepanjang PLTN konvensional gitu yang skala besar gitu ya. Jadi memang memang masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam eh,
untuk pemanfaatan atau ketika mempertimbangkan pemakaian SMR ini, Pak? Makasih Pak Beni. Tadi bicara teknologi, orang juga banyak bicara soal limbah, Pak. Limbah nuklir nih. Nah, ini Pak diributin orang nih, gimana pengelolaan limbah nuklirnya? Nah, orang bicara limbah itu kan pasti ada aspek yang negatif, ada ketakutan, Pak ya, takut kena radiasi dan sebagainya. Ada nggak sih perencanaan pengelolaan limbah nuklirnya, Pak, yang sudah dipikirkan atau direncanakan? Baik, Pak Budi. Jadi beberapa negara di ASEAN itu seperti contohnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina itu kan apa namanya sudah mengoperasikan fasilitas reaktor penelitian gitu, Pak ya. Di kita ada yang di Serpong atau ada juga yang di Bandung gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada nih apa namanya PLTN skala kecil gitu ya gitu. Terus jadi pertanyaan terus apa kemana limbahnya? Maksudnya apakah tidak ada limbah atau kalau ada limbah kemana limbah itu di, di, dikendalikan selama ini gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi fasilitas reaktor itu baik itu yang penelitian itu kan juga menghasilkan limbah-limbah bahan nuklir dan limbah bahan penelitian yang bersifat radioaktif gitu aja. Namun kita juga perlu ingat gitu ya, selain itu ada juga limbah-limbah industri dan medis yang juga bersifat radioaktif gitu ya. Jadi di rumah sakit pun sebenarnya um, teknologi nuklir itu sudah dipakai dan juga setiap harinya memproduksi nuklir waste gitu ya. Nah, tapi memang apa namanya ini sudah ada regulasinya yang in place gitu ya Pak ya. Jadi sudah ini semua diatur dalam regulasi nasional masing-masing negara gitu ya. Jadi mereka punya pengalaman dalam menghandle limbah radioaktif itu sendiri gitu ya. Tapi tentunya ketika kita berbicara limbah PLTN nantinya berbeda skalanya sehingga akan diperlukan penyesuaian. Terkait regulasi sendiri misalnya di Indonesia Pak gitu ya. Pasal terkait pengelolaan limbah ini ada di Undang-Undang nomor 10 tahun 97 gitu ya. Um, itu yang cukup mengatur bagaimana pengelolaan terhadap limbah nuklir gitu ya. Kemudian juga ada peraturan Kepala Bapeten yang dibahas cukup detail tentang klasifikasi, transportasi, siapa yang bertanggung jawab dan semuanya gitu Pak ya. Dan untuk apa namanya itu untuk existing yang sekarang nih gitu. Tapi tentunya ketika Indonesia nanti mengadopsi PLTN gitu ya, untuk limbah PLTN itu sendiri harus ada regulasi yang lebih komprehensif gitu. Contoh negara lain kita ada Filipina misalnya ada eh, pasalnya di CPR Code of PNRI itu Philippine National Research Institute-nya jadi mirip-mirip Bapeten kalau di kita juga yang mengatur tentang pengelolaan dan transportasi limbah gitu ya. Jadi untuk praktiknya sendiri itu sudah ada guidelines dari international standard dari IAEA yang bisa dijadikan rujukan untuk negara-negara ASEAN dalam pengelolaan limbah nuklirnya, Pak. Masih di mute, Pak. Ri. Saya mute karena takut ada suara-suara masuk. Mohon maaf ya Pak ya. Baik Pak, mungkin lanjutnya Pak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana ya respon regulasi dari masing-masing negara ya Pak ya. Eh, Mungkin begini Pak, pertanyaan saya sendiri adalah ini Pak. Apa sebenarnya tantangan kolaborasi antar negara ASEAN untuk meningkatkan pengaturan dan keselamatan tenaga nuklir di kawasan ini Pak? Dan apa alternatif solusinya itu Pak? Gitu Pak. Silakan. Eh, Baik Pak Hari gitu ya. Kalau dari kajian-kajiannya kita Pak gitu ya, tantangan terbesar apa namanya adopsi pembangkit listrik tenaga nuklir ini kita berbicara tentang regulasi. Kita berbicara tantangan financing gitu Pak ya. Kita berbicara tantangan tentang ketersediaan sumber daya manusia. Regulasi di sini cakupannya bukan hanya terkait keselamatan dan aspek teknis nuklir saja gitu Pak ya.
tapi juga terkait national position terhadap nuklir dalam kebijakan energi. Ini yang saya bilang cukup krusial karena faktor energi policy atau faktor kebijakan energi inilah yang bisa mendrive cepat atau lambatnya implementasi proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di suatu negara gitu ya. Kejelasan dari negara itu juga akan apa namanya juga berpengaruh terhadap investment gitu ya, Pak ya. Mempengaruhi perspektif dari investor dan project developer nuklir ke depannya gitu. Tadi saya juga sempat nyinggung di Vietnam gitu ya, negaranya sangat firm menyiapkan regulasi, menyiapkan segala macam gitu ya. Terhadap nuklir, industri juga udah mulai berdatangan dari baik industri main industri atau supporting industri dengan segala supply chain gitu ya. Tapi ketika ada shifting dari regulasi itu menjadi chaos sekali. Kemudian lebih lanjut gitu kita bicara financing. Karena terkait financing ini selain memang diperlukan dana yang besar gitu ya ketika proyek berlangsung gitu ya, juga diperlukan dana juga di awal ketika persiapan kayak studi kelayakan, pembuatan regulasi dan capacity buildings gitu. Capacity building kita bicara kesiapan SDM dan kesiapan industri lokal itu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi jika suatu negara akan sebenarnya bisa saja gitu suatu negara akan impor total dan menggunakan tenaga asing dalam pengoperasian PLTN gitu ya. Tapi jika ada rencana akuisisi teknologi atau kita bicara tingkat kandungan dalam negeri, kita bicara tingkat peningkatan kapasitas SDM lokal gitu ya. Jadi perlu ada strategi yang juga untuk transfer teknologi dan transfer knowledge dari negara supplier gitu ya. Jadi makanya IAEA itu merekomendasikan negara-negara yang tertarik untuk pengembangan tenaga nuklir untuk membentuk NEPIO, Pak. NEPIO ini Nuclear Energy Program Implementing Organization gitu ya. Jadi semacam komite ad hoc nasional yang terdiri dari multi stakeholder untuk menyusun prioritas dan mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka membangun si proyek nuklir itu, Pak.